Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Linggala Resati Elmira. Saya berasal dari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Suta Atmaja dengan NIM 031112200042. Di sini saya akan menjelaskan sedikit materi mengenai komite audit dan komite lain yang dibentuk oleh Dewan Komisaris. Tugas ini saya ajukan untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah Corporate Governance dengan dosen pengampu Ibu Sri Mulyati SE MSI. Nah, sebelumnya, seperti yang kita ketahui bahwa dalam lanskap bisnis modern yang semakin kompleks ini, tata kelola perusahaan yang baik atau good corporate governance itu menjadi pilar yang penting untuk menjaga kepercayaan para pemangku kepentingan. Prinsip-prinsip tata kelola perusahaan ini ditetapkan oleh Organization for Economic Cooperation and Development atau OECD yang menjelaskan atau memberikan pedoman tentang pentingnya peran Dewan Komisaris dalam membentuk komite untuk membantu mengawasi jalannya perusahaan. Nah, di dalam perusahaan itu sendiri itu terdapat yang namanya Dewan Direksi dan Dewan Komisaris. Lalu apa bedanya Dewan Direksi dan Dewan Komisaris? Jadi Dewan Direksi ini merupakan seseorang yang bertanggung jawab atas operasional perusahaan. Sedangkan Dewan Komisaris itu memiliki tanggung jawab sebagai pengawas dan penasehat Dewan Direksi. Nah, Dewan Komisaris dalam perusahaan yang besar dan tentunya publik itu memiliki peran yang sentral dalam segi pengawasan. Menurut PUGKI dalam KNKG 2021 menyatakan bahwa Dewan Komisaris paling tidak itu dibantu oleh komite yang terdiri dari komite audit, komite nominasi dan remunerasi, serta komite pemantau manajemen risiko. Nah, komite-komite ini dirancang untuk menangani tugas-tugas spesifik yang berpotensi menimbulkan benturan kepentingan sehingga dalam pengambilan keputusan itu dapat lebih objektif dan akuntabel. Tadi kan dijelaskan ya bahwa Dewan Komisaris ini akan membentuk komite-komite. Salah satunya itu komite audit. Lalu apa sih komite audit itu sendiri? Jadi komite audit itu merupakan sebuah komite yang dibentuk oleh Dewan Komisaris untuk membantu Dewan Komisaris dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap kinerja direksi dan tim manajemen sesuai dengan prinsip-prinsip GCG. Nah, tugas pokok dari komite audit itu membantu Dewan Komisaris dalam menjalankan peran pengawasannya terhadap kinerja perusahaan yang mencakup penelaahan sistem pengendalian internal perusahaan, lalu memastikan kualitas pelaporan keuangan, meningkatkan kinerja fungsi audit, serta menelaah risiko perusahaan, dan memastikan kepatuhan terhadap aturan yang berlaku. Menurut Razai, tahun 2009, tugas pokok atau tugas dari komite audit itu sendiri dibagi menjadi 8 kategori. Yang pertama itu tugas yang berkaitan dengan tata kelola, yang kedua ada tugas yang berkaitan dengan pengendalian internal, lalu tugas yang berkaitan dengan pelaporan keuangan, aktivitas audit, penegakan kode etik, program whistleblower, manajemen resiko, dan yang terakhir itu tugas yang berkaitan dengan penipuan atau fraud atas laporan keuangan. Nah, komposisi dari komite audit itu sendiri menurut peraturan OJK nomor 55/POJK.4 tahun 2015 tentang pembentukan dan pedoman pelaksanaan kinerja komite audit, di mana komite audit ini sedikitnya terdiri atas 3 orang anggota yang terdiri dari komisaris independen dan pihak dari luar emiten atau perusahaan publik. Nah, ketua komite audit itu harus berasal dari komisaris independen karena komite audit harus bertindak secara independen dalam melakukan tugas dan tanggung jawabnya, di mana masa tugas anggota komite audit itu tidak boleh lebih lama dari masa jabatan Dewan Komisaris dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 periode berikutnya. Nah, yang selanjutnya itu ada wewenang dari komite audit.
Nah, menurut peraturan OJK nomor 55/POJK.4 tahun 2015 tentang pembentukan dan pedoman pelaksanaan kerja komite audit, dalam melaksanakan tugasnya, komite audit ini mempunyai wewenang sebagai berikut. Yang pertama, mengakses dokumen, data, dan informasi emiten dari perusahaan publik tentang karyawan, dana, aset, dan sumber daya perusahaan yang diperlukan. Yang kedua, itu berkomunikasi langsung dengan karyawan, termasuk di dalamnya itu direksi serta pihak yang menjalankan fungsi audit internal, manajemen resiko, dan akuntan terkait dengan tugas dan tanggung jawab komite audit. Lalu yang ketiga itu melibatkan pihak independen dari luar anggota komite audit yang diperlukan untuk membantu pelaksanaan tugasnya, dengan catatan hal ini jika diperlukan. Lalu yang keempat tuh itu melakukan kewenangan lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris. Nah, yang selanjutnya ada komite lainnya yang dibentuk oleh Dewan Komisaris. Jadi selain komite audit, ada komite-komite lain yang memang dibentuk oleh Dewan Komisaris untuk membantu Dewan Komisaris dalam menjalankan fungsi pengawasannya. Di antaranya yang pertama itu ada komite nominasi dan remunerasi. Apa sih komite nominasi dan remunerasi ini? Jadi komite nominasi itu bertugas menyeleksi dan menominasikan anggota Dewan Komisaris dan direksi, lalu memfasilitasi proses pemilihan, serta mengevaluasi kinerja Dewan dan Komisaris. Sedangkan komite remunerasi itu bertanggung jawab dalam merancang sistem kompensasi dan tunjangan untuk komisaris, direksi, dan eksekutif senior guna mendorong kinerja optimal dan meningkatkan nilai pemegang saham. Nah, dalam aturan OJK, komite nominasi dan remunerasi ini harus beranggotakan sekurang-kurangnya 3 orang. Jadi 1 orang ketua dijabat oleh komisaris independen, sedangkan anggota lainnya itu dapat berasal dari anggota Dewan Komisaris atau pihak luar dari perusahaan atau bahkan pihak yang berada di bawah bidang sumber daya manusia. Lalu yang selanjutnya ada komite pemantau risiko. Nah, komite pemantau risiko ini merupakan komite yang dibentuk untuk membantu Dewan Komisaris dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dalam melakukan pengawasan serta pemberian nasihat kepada direksi. Komite pemantau risiko bertugas mengevaluasi kebijakan dan pelaksanaan manajemen risiko serta memantau kinerja komite dan satuan kerja manajemen risiko. Nah, berdasarkan POJK nomor 55 tahun 2016, Dewan Komisaris bank itu wajib membentuk komite pemantau risiko yang terdiri dari minimal 3 orang independen, yaitu 1 komisaris independen sebagai ketua, lalu 1 ahli keuangan dan 1 ahli manajemen risiko. Yang dimana anggota komite ini harus memiliki integritas yang tinggi, yang mayoritasnya tuh minimal 51% itu harus independen. Lalu yang selanjutnya ada komite tata kelola. Jadi komite tata kelola ini merupakan sebuah komite yang dibentuk untuk memastikan bahwa standar tata kelola yang baik itu telah diikuti oleh perusahaan. Nah, ketika tata kelola korporatnya kuat, maka pengendalian internalnya juga akan kuat, itu akan menurunkan risiko adanya kecurangan. Nah, yang terakhir itu ada contoh implementasi dari pembentukan komite-komite, khususnya komite audit. Jadi, di sini saya mengambil salah satu artikel yang diterbitkan oleh Pertamina dalam website www.pertamina.com, di mana judul dari artikelnya itu dukung upaya pencegahan korupsi, PGN perluas ruang lingkup sistem manajemen anti penyuapan. Jadi, dalam artikel ini, PT Perusahaan Gas Negara Tbk atau PGN itu mendukung upaya pencegahan korupsi dengan memperluas ruang lingkup sistem manajemen ahli penyuapan atau SMAP. Nah, langkah ini sejalan dengan upaya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mewujudkan pelaku usaha anti korupsi melalui penanaman nilai-nilai integritas.
PGN menerapkan SMAP ini dalam menjalankan kegiatan bisnisnya untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Nah, dalam pelaksanaannya tersebut pasti diperlukan peran dari komite-komite yang dibentuk oleh Dewan Komisaris. Nah, mungkin sekian saja materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya ucapkan mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.